Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Khususnya untuk Ibu Hajjah Kahfi yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan penyakit Ibu Hajjah Kahfi dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, Ta'lim Fikih Imam Syafi'i kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah seputar hukum berpuasa. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana dasarnya umat Islam yang berpuasa di tempat dengan durasi siang yang sangat panjang, kemudian diperbolehkan mengikuti fatwa yang mengatakan bahwa umat Islam di negara tersebut bisa mengikuti waktu berbuka di Makkah Al-Mukarramah. Jamaah rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberi contoh seumpamanya berpuasa di Alaska, merupakan negara bagian di Amerika Serikat yang terletak di bagian utara benua Amerika. Di musim panas, Alaska ini siangnya mencapai 20 jam dan malam hanya beberapa jam saja. Namun sebaliknya di musim dingin, malamnya menjadi sangat panjang, sedangkan waktu siang hanya beberapa jam. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya
Hal seperti ini menjadi tantangan bagi umat Islam di Alaska, di mana umat Islam yang ingin berpuasa di bulan suci Ramadan harus berpuasa bahkan mencapai 20 jam lamanya. Jamaah rahimakumullah, kalau mengikuti waktu lokal, maka banyak di antara keluarga-keluarga muslim di Alaska yang memang jumlahnya sangat sedikit yang tidak sanggup untuk berpuasa setiap hari. Jadi 20 jam ada sebagian yang berusaha berpuasa, namun ternyata untuk setiap hari mereka tidak mampu. Karena cuaca yang ekstrim, waktu siang yang panjang, dan malam hanya beberapa jam saja. Sehingga jamaah rahimakumullah, banyak di antara umat Islam di sana yang tidak bisa berpuasa setiap hari. Nah, oleh karena itu, ada sebuah organisasi di mana organisasi ini khusus didirikan untuk merespon fatwa-fatwa khusus bagi umat Islam yang tinggal di Barat. Karena memang barangkali tantangannya jauh berbeda dengan di negara-negara yang lain. Organisasi ini bernama Assembly of Muslim Jurists of America, atau disingkat AMJA. Nah, AMJA ini, jamaah rahimakumullah, telah mengeluarkan fatwa bahwa apabila tidak ada perbedaan waktu atau jeda yang terlalu pendek yang menyebabkan seseorang tidak memiliki waktu untuk berbuka puasa, maka ia harus memperkirakan puasanya dengan lokasi negara yang terdekat atau sesuai dengan waktu puasa di Makkah. Nah, ini adalah bunyi dari fatwa yang dikeluarkan oleh AMJA, Assembly of Muslim Jurists of America. Sehingga masjid-masjid di Alaska kemudian mengikuti fatwa ini. Hanya saja masjid ini ada yang memilih mengikuti negara terdekat, atau ada juga yang memilih untuk mengikuti waktu di Makkah. Nah, jamaah rahimakumullah, sebetulnya banyak lembaga-lembaga yang memang concern atau fokus pada masalah fatwa di Amerika umpamanya. Dan ada forum-forum ulamanya. Seperti di Amerika, ada lembaga yang khusus mengeluarkan fatwa, diantaranya yaitu Fiqh Council of North America, yang disingkat dengan FCNA. Fiqh Council of North America, yang artinya kurang lebih Badan Ulama Islam atau Badan Fikih Islam Amerika Utara, yang wilayahnya mencakup Amerika Serikat dan Kanada. Jadi memang jamaah rahimakumullah, menjawab tantangan-tantangan ini, umat Islam yang hidup di Barat dan khususnya di negara-negara yang ekstrim pada saat bulan Ramadan telah membentuk forum-forum ulama. Sehingga ulama itu mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian membuat masjid-masjid di Alaska atau di negeri-negeri yang berpuasanya itu
sangat panjang durasi siangnya, mengikuti waktu daerah terdekat atau negeri terdekat, atau juga mengikuti waktu Mekah. Sehingga umat Islam yang ada di sana tinggal memilih. Kalau umpamanya dia mengikuti Masjid A yang memilih waktu berbukanya itu adalah waktu berbuka negara terdekat, maka dia akan mengikuti waktu berbuka di sana. Kemudian di masjid lain memilih untuk mengikuti waktu Makkah. Dan ini pun diperbolehkan. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti di Alaska ini hanya ada 20 keluarga yang barangkali berasal dari Indonesia. Dan dari 20 keluarga ini, Muslimnya itu ada 12 keluarga. Ini khusus untuk Indonesia. Dan jamaah rahimakumullah, dari 12 keluarga Muslim ini, kebanyakan mengikuti waktu Makkah. Nah, ini adalah fakta yang kita temukan di lapangan. Dan jamaah rahimakumullah, di dalam fikih, kalau kita melihat umpamanya di dalam kitab Al-Furuq yang disusun oleh Al-Imam Al-Qarrafi, kitab ini merupakan kitab usul fikih. Artinya pokok-pokok prinsip pengambilan hukum di dalam Islam. Ada beberapa kaidah. Di antaranya adalah anna ad-da'ira bainal ghalibi wan nadiri idhafatuhu ilal ghalibi aula. Yang artinya kaidah atau aturan yang menyatakan jika terjadi konflik antara hal yang sering terjadi dan hal yang langka, maka yang diutamakan adalah merujuk kepada hukum yang sering terjadi. Nah, ini kaidahnya. Jadi ketika ada pertentangan antara hal yang sering terjadi dengan jarang terjadi, maka pengambilan hukumnya merujuk kepada hal yang sering terjadi. Ini kaidah pertama dalam usul fikih untuk menetapkan suatu fatwa. Kemudian kaidah yang kedua, wasyar'u innama yubna ahkamuhu 'alal ghalib. Dalam syariat Islam, hukum-hukum yang ditetapkan itu berbasis keumuman yang terjadi. Berbasis hukum-hukum yang umum. Bukan berbasis pada hukum-hukum yang jarang. Kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, al-ahkamu innama tunatu bil ghalibi la bis suratin nadirah. Hukum-hukum itu berlaku pada hal yang umum terjadi dan bukan pada hal yang jarang terjadi. Nah, ini kalau kita merujuk kaidah-kaidah usul fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan fatwa. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa melihat apa alasan ulama kemudian membolehkan untuk mengikuti waktu yang terdekat di negaranya. Atau bahkan membolehkan untuk mengikuti waktu Makkah Al-Mukarramah. Nah, jamaah rahimakumullah, di antaranya di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga difatwakan dari Al-Fazari dan Imam Az-Zarkashi, ketika ditanya tentang sholat dan puasa orang di tempat durasi malam yang sangat pendek, artinya siangnya sangat panjang, maka jamaah rahimakumullah, fatwa dari Al-Imam Al-Fazari dan Imam Az-Zarkashi yang dituliskan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan boleh memulai puasanya dengan menyamakan durasi seperti tempat terdekat yang siang dan malamnya normal. Tempat terdekat yang siang dan malamnya normal. Nah, jadi berdasarkan fatwa ini, para ulama di
Barat, di Amerika Utara umpamanya, itu mengizinkan atau merekomendasikan untuk mengikuti negara terdekat jika durasi siangnya itu terlalu panjang. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, mana dalilnya dalam syariat? Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, ada hadis mengenai Dajjal. Hadis mengenai Dajjal. Jamaah rahimakumullah, ada tanya jawab antara Rasulullah dengan para sahabat mengenai durasi lamanya Dajjal di muka bumi. Di dalam hadis Nabi mengatakan Dajjal itu hanya 40 hari ada di bumi. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Lalu hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Nah, yang harus kita perhatikan, Nabi mengatakan Dajjal harinya itu 40 hari. Hari pertama terasa seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Lalu hari berikutnya sama seperti hari-hari biasa, yaitu 24 jam. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari di mana satu hari seperti 1 tahun lamanya, apakah cukup bagi kami mengerjakan sholat 1 hari saja?" Artinya, apakah kami sholat itu 5 kali saja dalam 1 tahun itu? Karena hari pertama terasa atau seperti 1 tahun. Nah, para sahabat bertanya, apakah yang hari di mana hari itu panjangnya seperti 1 tahun, sholat kami tetap 5 kali dalam 1 tahun itu? Maka kemudian Nabi besar Muhammad SAW menjawab, tidak. Akan tetapi, hendaklah kalian mengukur waktu sholat kalian dalam hari-hari biasa. Nah, jawaban Nabi tegas, tidak. Tapi ukurlah sesuai waktu sholat kalian dalam hari-hari biasa. Nah, inilah jamaah rahimakumullah di antara dalil yang menjadi landasan para ulama untuk memberikan fatwa yang menjadi solusi bagi saudara-saudara kita yang berpuasa di tempat dengan durasi siang yang sangat panjang. Dan ini juga jamaah rahimakumullah menjadi pilihan rekomendasi fatwa dari Darul Ifta Al-Misri atau dari Dewan atau Lembaga Fatwa di Mesir. Sama keputusannya, yaitu merekomendasikan untuk mengikuti waktu sholat di negara terdekat atau mengikuti waktu sholat di Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana cara memilihnya? Nah, jamaah rahimakumullah, cara memilihnya seperti ini. Kalau memungkinkan mengikuti negara yang terdekat, maka direkomendasikan mengikuti negara yang terdekat. Tapi kalau ternyata negara yang terdekat pun mengalami musim yang sama, maka jamaah rahimakumullah, Makkah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ummul Qura, sebagai induknya negeri-negeri muslim. Jadi Ummul Qura ini adalah gelar yang Allah berikan kepada Makkah Al-Mukarramah, induknya negeri-negeri muslim. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau seandainya mengikuti negara terdekat, ternyata negara terdekat itu mengalami musim yang sama, tetap ekstrim, maka jamaah rahimakumullah, umat Islam boleh mengikuti waktu di Makkah Al-Mukarramah, menginduk kepada induknya negeri-negeri muslim. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau seandainya jamaah rahimakumullah negara terdekatnya itu ternyata waktu antara berbuka atau antara siang dan malamnya relatif normal, maka direkomendasikan untuk mengikuti waktu di negara yang terdekat. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, seperti di Alaska umpamanya, di Alaska itu berbuka puasanya bisa mencapai jam 11 malam, dan kemudian jam 2 atau setengah 3 sudah sahur. Jadi begitu singkat waktu malamnya.
Nah, namun jamaah rahimakumullah, fatwa ini tidak boleh diikuti sembarangan. Ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang mengalami summer yang ekstrim atau musim panas yang ekstrim, maka ada aturannya. Negara yang boleh menggunakan fatwa ini adalah negara yang durasi siangnya tidak kurang dari 18 jam. Nah, ini batasannya. Jadi kalau negara yang durasi siangnya 16 jam, 15 jam, tidak boleh mengikuti fatwa tadi. Dan kemudian malamnya tidak lebih dari 6 jam. Malamnya sangat singkat, sedangkan siangnya sangat panjang. 18 jam lebih, itu syaratnya. Dan malamnya itu kurang dari 6 jam. Nah, hanya negara-negara dengan durasi siang lebih dari 18 jam dan malam yang kurang dari 6 jam, maka boleh mengikuti fatwa ini. Boleh memilih negara yang terdekat atau Makkah Al-Mukarramah. Lalu bagaimana dengan waktu berbuka dan waktu melaksanakan sholat isya dan tarawih dan lain-lain? Nah, jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah merujuk kepada satu fatwa, umpamanya negara terdekat, maka seluruh jam atau waktu sholatnya pun mengikuti negara tersebut. Jadi bukan hanya waktu berbuka saja, tetapi waktu seluruh sholatnya itu mengikuti waktu negara terdekat. Kemudian Makkah juga seperti itu, tidak hanya waktu berbukanya, tetapi seluruh rangkaian ibadah sholatnya pun waktunya mengikuti waktu Makkah Al-Mukarramah. Sehingga jamaah rahimakumullah, hal ini dialami betul oleh saudara-saudara kita di negara-negara dengan durasi siang yang sangat lama, bahwa mereka terbiasa berbuka puasa padahal hari masih terang. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah kemudahan di dalam syariat Islam. Dan meskipun mudah, tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Karena memang ada bagaimana caranya untuk menentukan hal itu, dan itu sudah dikuasai oleh para ulama ahli usul fiqh yang memang spesialis di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa syariat, dan tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam. Nah, setelah melihat ini, maka betullah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketika Allah membicarakan tentang puasa, dan khususnya puasa Ramadan, Allah kemudian mengatakan, yuridu, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Masya Allah. Ternyata jamaah rahimakumullah, ayat ini begitu menyentuh saudara-saudara kita yang tetap ingin melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan di negeri-negeri atau negara-negara dengan situasi yang tidak normal. Sehingga mereka tetap bisa berpuasa, dan kemudian tetap bisa menikmati bulan suci Ramadan. Dan jamaah rahimakumullah, di sisi lain mereka pun diangkat kendala-kendala yang bisa menimpa mereka karena berpuasa di negara-negara dengan durasi siang yang sangat panjang itu. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu inilah manfaatnya majelis taklim. Ketika kita mempelajari Islam lebih dalam lagi, yang kita temukan bukan kesulitan, tetapi yang kita temukan adalah kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan itu bukan rekayasa manusia, tetapi jamaah rahimakumullah, kemudahan-kemudahan itu Allah yang memberikan sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita, di mana sayangnya Allah jauh melebihi sayangnya ibu kandung kita kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit beri kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin.
yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu. Bye. Selamat pagi. Amin.